Halo, selamat pagi. Hari ini jam 8:30 pagi ya. Salam kenal. Ini aku bikin vlog baru karena yang kemarin YouTubeku itu kelihatannya bermasalah. Jadi mengawali dari baru lagi. Tolong ya teman-teman untuk disupport vlogku ini. Ini aku lagi di tempat kerja ya. Kadang gimana ya, untuk memulai bikin vlog baru itu memang agak susah ya teman-teman ya, tolong didukung ya. Ini aku sambil kerja ya, karena memang ini udah jam masuk kerja. Teman-teman gimana kabarnya? Kadang menjadi ibu rumah tangga sekaligus ibu bekerja itu memang agak-agak ribet ya, agak-agak berat. Sekedar curhat ya, kita mesti bangun pagi-pagi bener, langsung ke dapur, masak dan sebagainya, masak, nyuci, beres-beres rumah. Sebelum berangkat kerja kita harus menyiapkan semuanya dengan baik ya. Habis itu satset berangkat kerja. Pulang kerja kita capek, lihat rumah berantakan, kita beresin lagi. Ya begitu. Agak-agak riwah memang kalau ibu bekerja, tapi kalau nggak kerja ya gimana, karena hari-hari kita tiap hari ya memang untuk nyambung hidup ya, untuk mempertahankan agar bisa hidup, ibaratnya bisa makan, bisa beli apa, kita kan memang harus kerja ya. Ini memang agak berat, tapi ya sudahlah, memang hidup kan memang harus seperti itu ya. Kita nggak ujuk-ujuk terlahir dari keluarga yang ini bisa beli ini, bisa beli itu, enggak. Kita memang mulai dari yang benar-benar kerja itu buat makan, habis kerja lagi gitu. Tapi disyukuri aja. Kadang kalau pas badan lagi capek bener itu, aduh, kayak pengen marah tapi nggak tahu marahnya sama siapa. Ya udah dipendam dalam hati saja gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana, khususnya yang para ibu-ibu pekerja ya, pasti ribet banget ya. Apalagi yang di kota-kota besar, aku nggak bisa ngebayangin sih kalau hidup di kota besar. Kebetulan tinggalku kan di kota kecil ya, aku tinggal itu di pedesaan. Jarak antara rumah ke tempat kerja itu sekitar, kalau aku ya, karena aku pakai motor sendiri, aku kalau jalan pakai motor kan pelan-pelan, nggak bisa ngebut gitu, sekitar 15 menit dari rumah gitu. Aku nggak bisa ngebayangin perempuan ibu rumah tangga yang sambil kerja ya, apalagi di kota besar kayak di Jakarta gitu. Masya Allah banget ya, pasti ribet, stresnya ya bikin capek hati. Tapi itulah hidup, harus tetap semangat teman-teman, semangat nggak semangat ya kepeksa semangat, memang harus dijalani ini hidup. Kemarin tuh aku udah ada vlog yang lama, tapi subscribe-ku tuh cuma sedikit, dan ini mau bikin baru karena emailku yang kemarin itu nggak bisa tak pulihkan, terus YouTube-ku nggak bisa tak, itu aku lupa sandiku apa, itu aku lupa, jadinya ya sudah bikin baru lagi. Ya, semoga teman-teman mensupport ya gitu. Kebetulan aku kan kerja ini di kantor kan sendirian ya, sambil bikin ini itu untuk
spare part untuk apa, kayak barang furniture di tempatku. Jadi aku kalau kantor kan cuma ngitung-ngitung apa itu kan sebentar selesai. Jadinya aku tuh bantuin bikin ini untuk buat spare part untuk furniture di tempat kerjaku gitu. Ya alhamdulillah sih aku dapat kerja yang ya ibaratlah alhamdulillah banget sih, ringan. Aku ngebayangin yang kayak orang desa ya, di desaku apalagi kayak petani atau buruh tani gitu, nggak bisa ngebayangin sih. Pasti mereka ya, berat sekali ya, apalagi kan ya cuma kalau apa tanah atau sawahnya sedikit gitu ya. Terus aku dengar kemarin yang petani itu bisa liburan ke luar negeri itu, ya Allah Pak, kita untuk hidup aja ya ampun, tolonglah lihat turun ke bawah petani-petani yang enggak punya itu. Kadang pengen tertawa, maaf ya ini aku bukannya apa, tapi ya lihat ke bawah gitu, pengen gimana ya, ya sudahlah. Memang hidup itu kadang lucu banget, kayak komedi ya. Suka ribet sendiri. Balik topik yang ibu rumah tangga yang bekerja itu ya. Kalau di sini itu di Jepara ini, tempat tinggal kan di Jepara ya, rata-rata perempuan itu bekerja semua itu, entah itu buru di kayak pabrik garment atau pabrik mebel. Saya akui ya, perempuan Jepara itu hebat-hebat ya. Mereka benar-benar bekerja, enggak sekedar membantu suami, kadang malah mereka yang menjadi tulang punggung. Dan itu kadang yang membuat gimana ya, kayak perempuan kok segitunya gitu loh. Tapi mereka kuat-kuat nih. Ya namanya kembali ya, yang namanya hidup semua itu pilihan. Tapi terkadang gimana ya, kasihan gitu. Ya nggak kasihan ya gimana, mereka kalau setauku ya yang kerja di garment itu, mereka berangkat itu jam 5:30 pagi itu udah sepedaan depan rumah kan, kebetulan ya jalan desa sih rame, tapi dilewatin para buruh pekerja garment gitu, perempuan gitu pakai motor. Mereka kan buantar banget ya, satset gitu. Pulangnya itu kadang jam 6:30 malam itu baru pulang. Aku ngebayangin diriku sendiri, aku yang berangkat kerja jam 7:30, jam 8, pulang jam 4 kurang, nyampe rumah aja seribet itu, capek banget, bener-bener capek banget. Apalagi mereka, ya Allah, bener-bener ya Allah, segitunya ya perempuan. Kadang melihat mereka itu ya namanya untuk hidup ya, mungkin untuk bertahan hidup, tapi kadang bener perempuan itu gimana ya, bukannya aku gimana ke, kadang kan ada yang banyak sih di sekitarku, kadang ada sih suaminya yang mungkin enggak kerja atau enggak apa gitu, kayaknya malah perempuan yang menjadi tulang punggung. Dan itu berat, saya rasa itu berat banget ya. Tapi untungnya mereka masih kerja di seputaran Jepara aja ya. Apalagi kalau tak lihat-lihat ya yang vlog punya yang aku lihat di YouTube, yang jadi TKW itu mereka harus ninggalin keluarga, anaknya. Nggak bisa ngebayangin sih hal-hal seperti itu. Ya pasti berat banget ya. Ya itulah hidup, kembali ke itulah hidup gitu.
kita harus jalanin dengan ikhlas ya. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu keterpaksaan yang tiap hari kita lakukan dan semuanya menjadi biasa. Bagiku itu ikhlas. Ya kadang ada jengkelnya, ada mangkalnya, kok seperti ini ya gitu. Ini curhatan ibu-ibu pekerja ya, yang terkadang capek oleh keadaan, capek oleh kerjaan, capek oleh urusan rumah tangga yang gak kelar-kelar gitu. Gak apa-apa ya curhat. Kadang memang lucu sih, tak pikir itu lucu ya. Kehidupan itu aneh loh. Merasa kadang perempuan kok segitunya ya, harus strong, dia harus ngelahirin, harus ngerawat anak, masih kerja, masih nggak tahu lah. Bikin pusing. Tapi itulah, Tuhan menciptakan perempuan ya, mungkin disetting sedemikian rupa agar benar-benar kuat lahir dan batinnya gitu. Begitulah kira-kira ya teman-teman ya. Apa kabar teman-teman para pekerja? Kita saling support ya. Ya alhamdulillah sih, saya kebetulan ya dapat kerjaannya ya lumayan, gak terlalu berat juga sih. Lumayan apa ya, ya berat gak berat sih, tergantung pikiran kita ya, tergantung keikhlasan kita menerima pekerjaan ini. Kadang kalau pas jobnya lagi banyak, dikejar deadline, pas marah-marah, kadang ya pengen ikut marah juga, tapi lah apa daya, karena kita cuma bekerja, paling kalau dimarahin cuma ya gitu. Tapi itulah hidup yang kita harus jalani. Semangat ya para pekerja perempuan, jangan pantang menyerah, karena dibalik semua ini adalah ibadah kita, ibadah ya, ibadah agar suatu saat mungkin imbalannya adalah surga, gitu aja. Aku mikirnya gitu aja teman-teman. Teman-teman yang merasa kadang ya Allah kok segitunya ya jadi perempuan, harus kerja, harus ngerawat anak, apalagi yang kalau ada apa ya, kadang kalau lihat-lihat perempuan yang masih kayak apa sih, mungkin di permasalahan keluarganya ada masalah atau apa gitu, malah kadang kasihan, karena itu pengaruh banget, beneran pengaruh banget ke kerjaan, ke semuanya, imbasnya itu banyak banget. Makanya dari itu bapak-bapak atau suami-suami, tolonglah hormati, bantuin ibu-ibu rumah tangga atau istri-istri kalian yang bekerja gitu, hargai mereka, beri dukungan pada mereka, karena itu gak mudah, itu berat. Ini gak curhat ya teman-teman, tapi aku lihat sekeliling, kebetulan saja suamiku baik gitu, bantu ya, baiklah, bantu, saling kerjasama gitu teman-teman. Udah segitu saja ya perkenalan vlog pertama aku ini. Tolong disupport ya, disupport, di like, di komen itu teman-teman. Oke, bye.